Maka begitu Abdullah bin Ubay dimakamkan, Nabi berdiri di pinggir kuburnya untuk berdoa. Datang lagi Jibril. Apa kata Jibril? Wala tusalli ala adim minkum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Kalau ada orang mati kayak gini, kata Allah, jangan solatkan jenazahnya. Wala takum ala qabrihi, jangan pula kau berdiri mendoakan di kuburan, pulang. Oh itu Pak, kenapa dia sengaja meninggalkan solat 5 waktu? Tapi kita di Indonesia ini tak solat pun, yang penting KTP-nya Islam. Tetap kita selenggarakan jenazahnya. Kenapa? Di situ ada unsur tarbiyah, pendidikan untuk anak-anaknya, dakwah untuk keluarganya, dan kewajiban orang hidup kepada orang mati. Nah, oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, umur yang Allah berikan, berkah yang berlimpah kepada kita. Kenapa disebut berkah? Kita hidup di bulan Rajab. Rajab itu bulan mulia. Orang yang berada di sesuatu yang Allah muliakan, maka orang itu ikut dimuliakan. Orang yang dekat dengan Al-Quran mulia, maka orang itu mulia. Orang yang berada di tanah yang mulia, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, orang itu pun mulia. Orang yang hidup di bulan Rajab, orang itu Allah muliakan. Maka oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan solat. As-solatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Berdialog kita dengan Allah dalam solat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Allah jawab majidani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab ketika itu baini wa baina abdi, antaraku dan antara kita berdua saja. Ihdinas siratal mustaqim, kata kita. Allah jawab ketika itu haza li abdi, haza li abdi, masalah ini untukmu, ini untukmu, mintalah apa saja yang kamu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jalan-jalan ke Pulau Rupat, jangan lupa membeli mentimun. Itulah enaknya jadi Pak Ustadz, belum ceramah sudah dikasih air minum. Pengurus Masjid Al-Munawwarah dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, ketua RT, ketua RW yang berhadir, hadirin hadirat yang besar tak dipanggil nama, yang besar tak dipanggil gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini cuaca cerah, kita sehat walafiat. Kalau ada yang sakit-sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau ada yang darah tinggi, semoga Allah turunkan. Kalau ada yang darah rendah, semoga Allah naikkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, semua yang terjadi pada diri Rasulullah berpotensi untuk dicontoh oleh umatnya. Solat Nabi dicontoh oleh umatnya, puasa Nabi dicontoh oleh umatnya, kepribadian Nabi dicontoh oleh umatnya.
Isra Mi'rajnya Nabi dicontoh oleh umatnya. Bagaimana umat mencontoh kejadian yang luar biasa ini? Maka Nabi sendiri yang memberikan jalan kepada umatnya. Kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solatnya orang-orang beriman itu adalah mi'raj, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi juga yang mengatakan betapa banyak orang yang solat, dia hanya mendapatkan letih dan capek saja. Kenapa rupanya ibu bapak yang semuliakan? Karena tidak dimulai dengan proses sebelum Isra dan Mi'raj itu. Nabi menghadapi masalah yang paling berat. Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Begitu berat ujian dan cobaan Nabi. Nabi larinya kemana? Ke masjid, bahkan tertidur di Hijr Ismail. Ada enggak bapak-bapak sini yang meninggal istrinya? Ada? Tidur enggak di masjid? Ada juga yang meninggal istrinya baru ke masjid. Sampai di masjid, setiap waktu dia yang azan. Tak boleh gorim itu azan, harus dia azan. Cuma azannya kok ditambah-tambah pula sedikit. Ayalah sholat, hayya 'alas shalah. Bertanya-tanya lah orang PRW, tanya-tanya siapa tuh pakai pula. Rupanya ada janda muda depan masjid namanya Zulaiha. Nabi Muhammad tidur di Hijr Ismail, didatangi Jibril, dibangunkan. Maka malaikat Jibril, malaikat Israel akan memperlakukan manusia ini sesuai dengan perbuatannya sehari-hari. Nabi Muhammad ini orangnya adalah kocak ceria hari-hari, maka malaikat Jibril memperlakukan seperti itu. Digelitiknya kaki Nabi Muhammad. Bangun Nabi, tengoknya tak ada orang. Tidur lagi Nabi, digelitiknya lagi. Bangun Nabi, tengok tak ada orang. Jadi kalau ada anak muda tidur di masjid, nanti ada ngelitik kakinya, tengok tak ada, pasti bukan Jibril itu. Yang ketiga, digelitik lagi, bangun Rasul, langsung dipegang tangan Rasul. Disitulah proses itu terjadi. Betapa banyak kita yang sholat, tapi galaunya kenapa tak hilang? Allah memberikan sholat ini ingin umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad terhindar dari galaunya karena banyak menghadapi masalah. Innal insana khuliqa halu'a iza massahul khairu jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Manusia ini memang diciptakan Allah ada sifat galaunya. Diberi yang tak enak, berkeluh kesah, aduh onde. Duduk la ilaha illallah, baring subhanallah, berdiri Allahu akbar. Tapi begitu Allah beri yang enak-enak, kata Allah, mereka bukan main pelit kikir bahil bin kedekut alias SPJ sang pilik jaguang. Padahal kata Allah, Bapak yang semuliakan, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami uji semua manusia itu dengan yang tak enak dan dengan yang enak-enak. Kalau ada yang sehat-sehat badannya malam ini, ujian. Ada yang sakit-sakit badannya malam ini, juga ujian.
Yang lancar rezekinya hari ini ujian. Yang macet rezekinya hari ini ujian. Yang enak-enak ujiannya contohnya Nabi Sulaiman. Yang tak enak ujiannya contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan jin, diperintah manusia untuk mengangkat kursinya Ratu Balkis, dipujilah Nabi Sulaiman oleh bala tentaranya. Memang hebat engkau Nabi Sulaiman. Apa jawab Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini semua dari Tuhanku. Saya tidak ada apa-apanya, kata Nabi Sulaiman. Liyabluwani ashkuru am akfuru. Tuhanku mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Tapi ketika diuji Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun sakit, tak ada yang mau dimakan, duit tak ada. Terpaksa istrinya potong rambut cantik, dijual belikan sepotong roti hanya untuk makan sang suami tercinta. Anak-anak sudah benci, orang kampung sudah tak suka, rambut sudah rontok, yang ada cuma kudis. Bang, doalah bang, abang kan utusan Allah, mintalah kepada Allah supaya penyakit abang diangkat. Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Malu abang berdoa itu minta sembuhkan. Kenapa? Sakitnya baru 18 tahun, sehatnya sudah 60 tahun. Itu jawab Nabi Ayub, dan tidak berlaku bagi ibu-ibu yang di belakang. Kalau sakit suami nanti ngeluh suaminya, lah bang baru seminggu bang, Nabi Ayub 18 tahun tak pernah mengeluh. Jangan dipakai. Ibu bapak yang semuliakan, apa proses yang pertama? Takhalli. Ini air minumnya tunggu dulu atau berhenti ceramah atau lanjut nih Pak Ketua? Apa yang terjadi? Yang pertama ialah takhalli. Apa itu? Hati Nabi Muhammad dibersihkan sebersih-bersihnya. Air yang 1 botol ini boleh diminum, bisa untuk berwuduk. Tapi kalau masuk 1 tetes saja tai cecak, tak boleh pakai berwuduk, tak bisa untuk diminum. Ini perkara hati. Maka dibersihkan hati Nabi Muhammad sebersih-bersihnya. Situlah ibu bapak letak beda najis dengan hadas. Wah, ibu-ibu yang lagi haid tak apa-apa megang Al-Quran. Ibu-ibu yang sedang haid tak apa-apa masuk masjid. Yang penting jangan menetes. Yang menetes itu Pak Bu namanya najis. Yang kondisi ibu-ibu berhaid itu namanya hadas besar. La yamassuhul mutahharun, jangan pegang Al-Quran itu sebelum kau suci, bukan dari najis tapi dari hadas. Ibu-ibu udah paham lah masuk masjid penting jangan netes. Ibu bapak yang semuliakan, kalau ada di belakang sana itu ibu-ibu yang masih atau akan melahirkan 20 hari setelah melahirkan bersih, boleh solat Pak Ustaz? Belum. Kenapa? Hadas besarnya belum hilang walaupun najisnya sudah bersih. Hadas itu baru hilang 40 hari. 6 hal tak boleh lakukan. 1. Masuk masjid. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga solat. Yang keempat puasa. Yang kelima tawaf. Yang keenam hubungan suami istri, sampai terangkat hadas besarnya, bukan perkara najis. Hati-hati kawan-kawan yang penceramah memfatwakan, oh enggak apa-apa masuk masjid, yang penting jangan menetes. Dosa jariah Pak. Meninggal ustaz tadi diamalkan terus oleh ibu-ibu yang mendengarkan fatwanya, dan meninggal dia, dosanya ngalir. Ini bukan perkara najis saja tapi hadas. Innamal musyrikina najasun. Orang-orang syirik itu kata Allah najas. Najas itu pembungkus, dalamnya najis.
Makanya kalau ada ibu-ibu bapak yang akrab berkawan dengan orang non atau penyembah berhala, cukuplah sosial saja. Jangan satu piring berdua pula makannya. Jangan minum segelas berdua pula. Ini bukan perkara najis, hadas. Pernahkah orang non itu, maaf cakap, habis hubungan suami istri dia mandi wajib? Mandi janabah? Tidak pernah. Ibu bapak, bersih hati Rasulullah. Kenapa mesti disucikan? Tak boleh hati yang belum suci menghadap yang maha suci. Tak boleh ibu-ibu yang belum suci, bapak-bapak yang belum suci dari janabah masuk masjid yang Allah sucikan. Apalagi menghadap yang maha suci. Sombong dibuang, iri hati dibuang, hasad dibuang, riya dibuang, syirik dibuang, bakhil dibuang. 5 Pak. Sudah dibersihkan. Bolehkah berangkat kosong? Diisi kembali dengan sesuatu yang mulia. Tidak boleh kosong saja. Apa isinya? Inilah Pak Bu, yang pertama, dimasukkan iman. Banyak orang yang mengaku beriman, kata Allah, "Qul lam tu'minu", katakan ya Muhammad, mereka belum beriman. "Walakin qulu aslamna", katakan kepada mereka itu, mereka baru Islam. Apa beda orang Islam dengan orang beriman? Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Ramai enggak Pak Bu? Kalau ingin melihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihatlah ketika solat Isya dan subuh berjemaah. Ramai enggak Pak Imam? Nah, ramai lah. Tapi tak seramai Idul Fitri dan Idul Adha. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ibu bapak, zaman sekarang ini setiap aktivitas yang kita lakukan ada ndak buktinya? Ada foto? Ada video? Ada. Itu barang bukti Pak. Ada saksi? Ada. Tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada ndak buktinya? Ada yang lihat? Ndak. Ada videonya? Ndak. Ada fotonya? Ndak. Ada yang ndak tertinggal? Ndak. Ndak ada. Maka Isra Mi'raj ujian terberat keimanan orang-orang beriman. Dari mana kita percaya Isra Mi'raj? Allah yang menginformasikan, cuma itu. Bu, kata Pak Dokter, ya Pak Dokter, anak ibu ini sakit demam berdarah, dia harus dirawat inap di rumah sakit. Oh gitu ya Pak Dokter. Dirawat inap lah anak tadi, dan orang tuanya ngikut saja dengan kata-kata dokter. 2 hari kemudian anak mulai membaik. Anak katakan, "Ma haus", dijilat-jilat bibirnya, "Pa haus", diambil air diberikan minum kepada anaknya. Kata dokter, "Ibu jangan, anak ibu tak boleh minum seperti itu, minumnya sedikit-sedikit." Akhirnya hancur perasaan ibu melihat anaknya yang kehausan, tapi tak boleh minum dengan puas, sikit-sikit. Karena dokter yang ngomong, ibu bapak percaya. Kenapa Allah ngomong banyak orang tak percaya hari ini Pak? Inilah persoalan besar umat Islam hari ini. Kenapa Rasul yang ngomong banyak orang tak percaya? Buktinya Pak Amir bilang tadi, ini yang rajin ke masjid, subuh pun datang. Padahal kata Rasulullah, "As-salatu khairum minan naum." Berapa orang bapak-bapak, ibu-ibu yang membangunkan anaknya subuh dibawa ke masjid solat berjemaah.
Nabi mengatakan solat lebih baik daripada tidur. Tapi kata orang tua, biarlah tidur dia, capek nanti ngantuk di sekolah. Iman, Pak. Kalau Allah yang perintah, sanggup tak sanggup, berat apa ringan, mesti dilakukan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia suruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Pisau diasah, air mata bercucuran. Tangan anak diikat ke belakang, air mata bercucuran. Wajah anak ditutup, wajah bercucuran. Baju Ismail lepaskan, air mata bercucuran. Tapi tetap dilakukan. Tak sanggup Nabi Ibrahim melakukannya. Tapi ini perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tak dibukanya mata tu Pak, Nabi Ibrahim tu. Tak dibukanya mata tu, Bu. Terdengar dia ada yang jawab depan. La ilaha illallah wallahu akbar. Belum dibuka matanya. Karena dia tidak sanggup, tapi ini perintah Allah. Terdengar pula suara di samping kiri bagian belakang. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaget Nabi Ibrahim. Ini kok mirip sekali dengan suara Ismail. Buka mata, tengok sebelah kiri, nampak Ismail situ. Dipeluk anaknya, tengok ke bawah, kok kambing rupanya. Satu di antara 5 hewan yang tak punya induknya. Itulah dia, kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tidak sanggup, tapi perintah Allah. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, Isra Mi'raj Allah yang cerita, iman kita yang menerima. Ujian keimanan, maka begitu Nabi turun dari langit, ada 3 kelompok manusia. Satu, orang yang beriman, ada yang kembali kafir. Yang kedua, orang sudah beriman ragu-ragu. Yang ketiga, yang semakin beriman, itu kelompok Abu Bakar Siddiq. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar percaya? Jawabannya cuma satu, kalau Muhammad yang cerita, lebih dari itu saya percaya. Sumbernya Pak, bukan ceritanya, tapi sumber cerita itu. Hari ini kan kalau Ustadz Samsuri Jalan ceramah seperti ini, itu ndak Ustadz kita tuh dah pulang, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam doa, dah pulang. Bukan dilihatnya Pak Bu yang semuliakan sumber itu dari mana yang disampaikan, tapi kelompok kita apa tidak. 2, apa yang dimasukkan ke hati Rasulullah? Ilmu. Kenapa ilmu? Orang yang beriman tak berilmu mudah dibodoh-bodohi oleh orang. Aceh dibodoh-bodohi oleh snokro-kronye. Datang pakai jubah, hafal di Al-Quran, bacanya hadis. Terdiam orang Aceh semua. Inilah agama kita. Banyak orang serumah, kita kira anak kos yang tinggal di rumahnya. Satu ada yang tua, yang kedua ada yang tua. Terus ada pula 3 orang anak-anak sekelompok seperti mahasiswi tinggal di rumahnya. Awak sangka tuh orang anak-anak kos yang di rumah itu. Itu siapa tuh Pak? Yang 3 orang muda-muda tuh Pak? Itu bini awak kampeknya teman. Kok bisa Pak? Dalih agama. Orang yang jadi istri kedua lebih mulia daripada istri pertama, jadi istri ketiga lebih mulia daripada istri kedua dan pertama, jadi istri keempat lebih mulia daripada istri ketiga, 2 dan pertama. Coba Pak. Betapa banyak Pak Bu anak muda kita hari ini tidak mau lagi dia ikut peringatan Maulid Nabi, tak ikut peringatan Isra Mi'raj, tak mau lagi takziah, tak mau lagi baca yasinan. Kenapa? Atas nama agama. Bahkan Pak, di kampar kiri itu begitu dikuburkan orang tuanya, orang mau tahlilan di atas kuburan sebelum berangkat, dibawanya parang. Kampung istri saya, lah ada nanti yang doa-doa baca yasin atas kuburannya, awas separang ini. Tidak mau orang lakukan. Kenapa? Iman ada, ilmu tak ada.
Maka Rasulullah menekankan betul ibu bapak, utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ibu-ibu sekarang ayunan masih adakah? Enggak Pak. Siapa yang ganti? Orang sebelah sana diganti dengan elektrik. Cet 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 cet, maknya cet 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 cet. Akibatnya apa Bapak yang semuanya kan? Anak tidak dimasukkan di hati dan kepalanya itu dengan ilmu tauhid dari semula, dari awal. Dulu masjid di Pekanbaru ini waktu saya kuliah dulu Pak, hampir seluruh masjid Pekanbarunya isinya adalah gorimnya adalah orang Kampar. Korea Pekanbaru ini baik dari Payung Sekaki, dari Veteran Raya, dari Bukit Raya, dari Pekanbaru Kota. Mana kampung Ertiris, mana kampung Rombio, mana kampung Danau Bingkuang. Rata-rata orang Kampar. Sekarang kenapa gorim masjid rata-rata tidak ada lagi orang Kampar? Hampir tak ada Pak. Imam di masjid pun hampir tak ada orang Kampar. Dulu Pak Bu, orang Kampar tuh kalau masuk buayan dibuai langsung dimasukkan kalimat cinta tauhid. La ilallah la illallah. Anak dibuai Nabi Muhammad Rasulullah. Oh anak copek lagodang. Lagodang esok puisi sekolah. Siang sekolah nak malam mengaji. Itu Pak, setiap mau tidur itu dilakukan. Makanya anak-anak itu besar cinta dengan Al-Quran, habis Quran, bagus bacaannya, mau jadi gorim masjid, jadi imam tanpa bayar dulu. Diganti oleh orang Pak. Tidak ada lagi lagu itu. Ya ada apa? La elola kutang barende. Kutang diperkenalkan Pak. Kuliah di Pekanbaru, kutang yang dicarinya Pak. Apa maknanya? Cari bini, ewe-ewe, ilmu. Walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina, kata Rasulullah. Kenapa? Yang dijual Rasulullah keramik, piring, mangkok, guci, itu kan dari Cina. Kalau bapak nanti ibu berangkat haji umroh, singgahlah di Jeddah, ada situ masjid Cina situ. Tidak bisa saya ceritakan panjang-panjangnya ini. Tapi singgahlah di situ. Kita aktif di sebuah travel yang memang setiap bulan kita bawa jemaah pergi umroh itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang dimasukkan kata Rasulullah? Hikmah. Mana yang penting Pak Ustaz? Iman penting, ilmu penting, hikmah penting. Apa itu hikmah? Sikap bijaksana dalam bertindak, bercakap dan segala macamnya. Dulu Indonesia agamanya Hindu, Buddha, Kristen belum ada, Islam apalagi. Masuk Wali Songo ke sini, diislamkannya seluruh orang Indonesia, tapi tidak setetes pun darah tumpah di tanah Pertiwi ini. Kenapa tidak ada perang, tidak ada perlawanan, tidak ada perkelahian? Dia berdakwah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Itu hikmah tadi. Tapi cobalah lihat hari ini bagaimana orang berdakwah. Tontonlah YouTube, lihatlah di Google segala macam bagaimana orang berdakwah. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit sesat, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit masuk neraka. Pernahkah Wali Songo seperti itu? Tidak pernah. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalau ada diskusi, bahasanya santun sekali. Ya, untuk memanaskan kuis dulu satu.
Yang bisa jawab 10.000. Tapi ibu boleh ikut nih kuis pertama ini. Tunjuk tangan ya yang bisa jawab. Siapakah nama Ustadz penceramah malam ini? Nah, inilah yang baju apa nih? Abu-abu ya sampingnya. Iya. Namamu siapa nak? Yuda. Siapa nama Ustadz penceramah malam ini? Ustadz Dr. Samsi Rizal NPD. Ya salah dikit apa-apa lah ya. Samsi Rizal kata tidak apa-apa ya. Ya salam dulu, jangan beli mercon ya. Dia anak-anak tuh Pak, dua aja, ada yang menyimak dan ada yang menyemak Pak. Ini yang menyimaknya nih Pak. Nah, ibu apa yang sebenarnya kan lengkap sudah diisikan di hati Rasulullah yang tinggal iman, ilmu, hikmah. Karena iman hidup jadi terarah, karena ilmu hidup jadi mudah, karena hikmah hidup jadi indah. Berbeda pasti, tapi jangan berbeda potnya. Bunga merah, kuning, putih, hijau bagus dipandang, tapi potnya tetap sama. Ada yang mau berkunut, bagus. Tak mau berkunut, tak apa-apa. Doa bersama, bagus. Tak mau berdoa sama, boleh. Tapi kita ini sama-sama Islam. Kompetisi dengan agama lain terus ada di negeri kita ini. Jangan sampai tertinggal. Limaza tu'akhir al-Islam wa tuqaddam ghairi. Kenapa Islam itu tertinggal? Yang non-Islam maju. Kita ini sering ribut di antara kita Pak. Dalam sampan kita berkelahi, orang luar menggoyang sampan kita juga biar tenggelam. Ada lapangan perbedaan. Gus Dur ngundang Ustadz Buya dari Muhammadiyah di Masjid NU bulan Ramadan peringatan Nuzul Quran. Yang ceramah Buya Muhammadiyah, Gus Dur Nahdlatul Ulama NU. Begitu selesai ceramah oleh Gus Dur, dimintalah Buya Muhammadiyah ini jadi imam sholat tarawih. Bu, orang NU sholatnya berapa rakaat? Tarawih 20, Muhammadiyah 8. Kok Gus Dur suruh imamnya orang Muhammadiyah jelas 8 sholatnya? Nolakkah ini Buya Muhammadiyah? Enggak. Maju dia jadi imam. Allahu Akbar. 2 rakaat pertama hampir selesai 1 juz Al-Baqarah. 2 rakaat berikutnya selesai 1 juz Al-Baqarah. 2 rakaat berikutnya selesai Ali Imran. 2 rakaat berikutnya, rakaat 7 dan 8 hampir selesai pula juz 4, juz 5 Al-Maidah, juz 4 Al-Maidah, Al-Nisa. An-Nisa masuk. Selesai 8 rakaat. Apa kata Buya dari Muhammadiyah? Bapak Ibu sekalian, kita sholatnya lanjut atau cukup sampai di sini? Hampir seluruh jemaah menjawab, cukup sampai sini aja Buya. Marahkah Gus Dur? Enggak. Senyum Gus Dur. Memang hebat kau ya, kata Gus Dur. Kau mau jadi imam tapi sholatnya jadi 8 karena ayatnya kau buat panjang-panjang. Berkelahi ke mereka? Enggak. Tapi Bapak yang semuliakan, lihatlah orang yang habis Quran namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Sahabat Rasul, sahabat Nabi, hidup sampai ke masa Ali bin Abi Thalib. Dia hafal Al-Quran setiap malam tahajud, pagi duha, Senin Kamis puasa, baca Quran tidak pernah putus. Ali jadi imam salat subuh waktu itu. Rukuklah Ali, Allahu Akbar. Ali rukuk, Abdurrahman bin Muljam maju ke depan, dicabut pedangnya, dibacoknya, Ali sedang rukuk itu.
darah bercucuran, Ali menggelepar meninggal dunia. Kenapa orang yang habis Quran seperti ini? Berilmukah? Berilmu. Beramalkah? Banyak amalnya. Tapi kenapa sampai membunuh sahabat menantu khalifah yang keempat ketika itu, Ali bin Abi Thalib? Hikmah. Tak dapat Pak bijaksana itu. Selesai ketiga-tiganya, jalan Rasulullah. Temu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, Zahya, Zakaria di Baitul Muqaddis. Solatlah mereka berjemaah. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad. Ini disebut dengan nasak wa mansukh. Yang lama tidak pakai lagi, yang baru ini adalah yang diakui. Nikah Nabi Adam batal karena ada datangnya Nabi Muhammad. Solat Nabi Idris tak boleh lagi karena solat sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang solat Nabi Idris Pak tak boleh lagi. Kalau ada nikah Nabi Adam tak boleh lagi. Gimana nikah Nabi Adam? Tak ada saksi, tak ada mahar, tak ada orang di situ, tak ada ucap kabulnya, tak ada wali. Dia saja berjabat tangan, sah ya, sah. Nah, jadi kalau ada ibu nanti jabat tangan oleh bapak, sah ya, jangan jawab pula sah. Boleh lagi? Enggak. Nabi Muhammad yang jadi imam ketika itu, Allahu Akbar, yang lain jadi makmum. Kalau ada bapak-bapak yang masih mengakui kebenaran agama orang lain selain Islam, perlu diluruskan. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, imam Nabi Muhammad. Jangan pernah ada di mindset kita bahwa semua agama itu sama, semua agama itu baik. Jangan. Anak-anak sekolah sering saya ingatkan, semua agama berbeda. Tidak ada agama yang baik kecuali agama Islam. Cuma mindset kita langsung tertuju ke sesuatu. Dulu kalau batu orang di masjid tidak ada masalah Pak. Bersin orang waktu sholat Jumat tidak ada masalah Pak. Bahkan bertingkah tuh, hehehe, batuk situ Pak. Masalah enggak. Sekarang bersin saja, acim, tutup hidung orang sebelah itu. Kenapa? Mindsetnya langsung corona. Begitu mantapnya Pak. Sekarang lagi virus dari Cina lagi tak apa namanya. Ada bapak-bapak pensiunan naik mobil, dia mau pergi jalan-jalan sore itu. Rupanya baru 1 kilo dalam mobil jalan, bercucuran keringatnya, kakinya terasa sakit. AC menyala. Ndak jadi Pak jalan-jalan, belok di ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, Pak dokter, tolong cek Pak dokter apa yang terjadi dengan saya ini. Apa masalahnya Pak? Kaki saya sakit, pegel-pegel, keringat bercucuran. Apakah ini virus dari Cina nih Pak dokter? Dicek oleh Pak dokter. Senyum dokter dengan dokter. Sudah ketemu penyakit saya Pak dokter? Sudah, kata Pak dokter. Apa nama penyakit saya Pak dokter? Kata Pak dokter tadi, lansia linglung. Rupanya pasang sepatu terbalik Pak. Itu bahayanya Pak, mindset itu Pak dibentuk. Maka oleh sebab itu Bapak yang sebenarnya kan Nabi Muhammad yang jadi imam, Nabi yang lain jadi makmum. Inna dina indallahil Islam. Dah ada yang lain. Babu, sebelum naik diteslah keilmuan Nabi Muhammad. Ini tes Pak. Orang yang sudah belajar ilmu kebal mesti dites kebal apa tidak. Jasa parang itu dihantam punggung itu. Nabi Muhammad sudah dimasukkan ilmu dalam hatinya, dites. Apa tesnya? Ada 2 minuman yang tertutup dalam gelas batu, tertutup di atasnya, tidak nampak isinya. Kasih ke Nabi Muhammad, silakan minum ya Muhammad. Tak nampak oleh orang, tapi oleh Nabi Muhammad tembus. Ini arak, ini susu, diambil, buka, bismillahirrahmanirrahim, minum. Tidak ada ragunya Pak. Kenapa? Tembus. Jadi kalau ada kawan-kawan yang punya ilmu seperti itu, jangan bilang sihir Pak. Sudah ada buktinya.
Nabi Sulaiman alaihissalam, apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, siapa di antara kalian yang bisa ngangkat kursi Ratu Balqis ke sini? Qala ipritu minal jin, ngomong jin Ifrit, ana, saya. Berapa lama kata Nabi Sulaiman sebelum kau berdiri tempat dudukmu? Lama tu kata Nabi Sulaiman. Ngomong seorang anak muda. Apa kata dia? Namanya Asyib al-Barkiyah. Saya. Berapa lama kata Nabi Sulaiman? Sebelum matamu berkedip. Siapa ini? Manusia. Allazina indahu ilmu minal kitab, dia mendapatkan ilmu dari kitab. Sihir enggak. Jangan dibatasi Pak Bu yang semuliakan. Kenapa kita hari ini terkotak-kotak? Kita membatasi ilmu kita. Kalau enggak Sahih Bukhari Muslim, enggak pakai itu dah. Siapa yang menyuruh seperti itu Pak? Kalau pakai hadis Tabrani, oh enggak pakai itu. Siapa yang bilang seperti itu? Tapi begitulah Pak Bu, dibatasi sendiri keilmuannya oleh mereka. Padahal Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain membuktikan ilmu itu tanpa batas. Apa kata Jibril? Dapat hidayah umatmu semua ya Muhammad. Terbang straight, bertemu dengan 8 nabi Pak. Cuma 2 nabi yang disalami oleh Rasulullah. Yang lain cuma diucapkan salam. Itu Adam tu kata dia, Assalamualaikum. Itu Isa dan Yahya, Assalamualaikum. Itu tu Idris, Assalamualaikum. Itu Yusuf. Langsung Nabi Muhammad datang ke Yusuf, salaman. Ketemu Harun, Assalamualaikum. Ketemu Musa, Assalamualaikum. Ketemu Ibrahim, salaman Pak. Kok beda Pak Ustaz? Makanya apa kata Rasulullah? Orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saya, kata Nabi Muhammad. Nabi Yusuf manusia paling ganteng. Kalau dia duduk dekat orang yang jelek, maka orang jelek ini kelihatan lebih ganteng dari biasanya. Itu hebatnya Pak. Kalau hari ini orang ganteng duduk dekat orang jelek, yang ganteng semakin ganteng, yang jelek semakin amburadul nampaknya Pak. Nah itu Nabi Yusuf. Tapi seganteng-ganteng Nabi Yusuf, masih berani ibu-ibu menatap wajahnya. Ditatap mata oleh ibu tu sampai tak tahu motong tangan jarinya. Tapi gantengnya Nabi Muhammad Pak. Wajahnya putih berseri-seri, bak purnama tiada mendung, penghibur yatim dikala sedih, pelipur janda dikala murung. Terhibur Pak jando tu kalau nampak wajah Nabi Muhammad tu Belum lagi ditegur oleh Nabi Muhammad, senang dia. Sampai ke puncak Bapak yang semuliakan. Disitulah Allah memberikan kepada Nabi solat. Apa waktu solat? Solat sudah ada Pak sebelum Isra Mi'raj. Solat sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya Maryam nuti li rabbiki. Ya Maryam kata Allah, taatlah engkau kepada Tuhanmu. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Siti Maryam Pak disuruh solat. Nabi Ibrahim solat, selesai nyembelih anaknya, ternyata diganti dengan kibas. Solat Nabi Ibrahim 4 rakaat. Itu disebut dengan solat zuhur. Apa yang belum ada Pak? Yang belum ada itu fardu solat. Ketemu Nabi Muhammad dengan Allah, Assalamualaikum ya ayyuhan nabi, jawab Allah. Selamatlah atas nabiku, dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jangan saya sendiri selamat ya Allah, selamatkan semua umatku. Kita dipikir Pak. Mendengar jawaban itu, Jibril kagum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kagum. Maka orang kalau kata ayat itu ada yang naik telunjuknya, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh Pak Ustaz? Boleh.
Ada pula melingkar Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh, boleh. Ada pula yang bergerak-gerak Pak, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Boleh Pak Ustaz, boleh. Yang tak buat Nabi itu tak boleh. Yang mana tak buat Nabi? Terbalik Pak. At-tahiyatul mubarakatuh, jangan dibuat macam itu. Tak boleh. Ibu bapak yang saya muliakan, ada terselip di situ dalam sebuah hadis ceritakan, ya Muhammad mur ummataka yakrimuna salasa. 3 syarat kata Allah Subhanahu wa taala, umat manusia ini, negeri ini, dunia ini akan aman. 3 syaratnya. Allah tak pernah marah, musibah tak akan datang, bencana tak akan ada Pak. 3 syaratnya. 1 kata Allah, suruh umatmu untuk memuliakan kedua orang tuanya. Hari ini tengoklah Pak Bu, betapa banyak anak durhaka kedua orang tua gara-gara handphone. Yang kedua, al ulama, muliakan ulama. Hari ini betapa banyak orang yang menghina ulama di negeri kita ini Pak. Sampai jam berapa nih Pak Ketua? Ini baru pemanasan ini, belum masuk lagi sholat ini. Dia Isra Mi'raj itu ialah cerita singkat, kejadian singkat tapi cerita panjang sekali. Muliakan ulama. Apa kata Rasulullah? Aibul Arabi li salasin, cintailah Arab itu karena 3 hal. Dibuatlah oleh orang sebelah biar kita benci dengan Arab. Li'anni Arabiyun, kata Rasulullah, saya ini orang Arab. Kalian mesti cinta dengan Arab. Tapi orang sebelah Pak, benci dengan Arab. Bahkan habaib pun dibenci, dimaki hari ini. Oh, dia kan bukan habaib, bukan tugas kita. Kalau dihitung-hitung Bapak yang semuliakan, darah Nabi itu berhenti pada cucunya Hasan Husain. Kalau hitung-hitung, tapi bukan itu Pak, ngitung nasab itu. Kan Nabi tidak punya anak laki-laki Pak, anak perempuan. Padahal nasab itu kan dari laki-laki. Meninggal Nabi, Nabi tak punya anak laki-laki. Tapi begitu kan ngitung nasab, enggak. Jadi cara menghitung akan menghasilkan hasil yang berbeda, tapi bukan kita yang paling benar. Kalau dapat kita hasil yang berbeda, jangan salahkan orang yang punya hasil berbeda pula. Akhirnya apa? Besok orang benci dengan Arab, akhirnya benci dengan segala yang datang dari Arab, akhirnya benci pun dengan Al-Quran bahasa Arab. Hari ini sudah banyak kita temukan buktinya. Disuruh ngaji ke depan, Al-Quran ada depan, tapi yang dibacanya apa? Handphone. Bukanya handphone ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca HP Pak. Padahal Pak Bu yang sebenarnya kan 5 yang dipandang mendapatkan pahala. 1, mandang Ka'bah dapat pahala. Yang kedua, mandang Al-Quran dapat pahala. Jangan membaca, mandang saja dapat pahala. Yang ketiga, mandang wajah ulama dapat pahala. Yang keempat, mandang wajah kedua orang tua dapat pahala. Yang kelima, mandang wajah pasangan hidup kita dapat pahala. Ibu-ibu berapa kali dipandang oleh bapak wajah ibu hari ini? Senyum-senyum ibu tak dipandang ya. Penyakit bapak-bapak hari ini ialah kalau istri orang ngomong dengan dia ditatapnya wajah, tapi kalau istrinya ngomong dengan dia tidak dipandangnya Pak. Padahal pahala Pak. 1 gelas air minum yang ibu sediakan untuk sang suami tanpa diminta, pahalanya sama dengan 3 kali khatam Quran. Berapa kali Pak dihidangkan minum hari ini Pak? Oh Pak, It'amuha iza ta'imta, berilah istrimu makan apa yang kau makan. 1 suap tangan suami masuk ke mulut istri, pahalanya sama dengan tahajud sepanjang malam. Ibu-ibu berapa kali ibu disuapkan minggu ini?
Ayo, aduh nampak. Habis pengajian ini jangan lupa minta nanti itu. Ibu bapak yang saya muliakan. Yang kedua Rasulullah li'anna al-Quran Arabiyyun. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang ketiga Rasulullah li'anna kalamu ahlul jannah Arabiyyun. Besok orang di surga pakai bahasa Arab. Tapi ada orang pak diputus tuh biar umat Islam Indonesia tak cinta Arab. Ada orang nyumbang ke Palestina, dikatakan di Indonesia aja tidak beres, kenapa nyumbang luar? Cinta pak, tidak bisa dibatasi. Jangan heran Pak Bu yang semuliakan, ada suaminya jelek, istrinya cantik, kok bisa? Cinta. Geleng-geleng Pak orang dari pulang dari pesta tua, ngapa geleng-geleng? Waduh, istrinya bukan main, cantik macam boneka dihias. Suaminya, itulah masalahnya kata dia. Kenapa suaminya macam gerobak tabrak puso katanya. Tapi cinta bukan titik, bukan tinta yang membuat titik, tapi titik. Tapi tinta bukan titik buat tinta, tapi titiklah yang membuat tinta. Terbalik Pak ya. Nah, Bapak yang saya muliakan, yang kedua, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamilul Quran, muliakan orang-orang yang paham Al-Qur'an. Kalau yang tiga ini dilupakan kata Allah, aku akan marah kepada umatmu. Ketiga-tiganya hari ini sangat berkurang. Turun Nabi ke bumi, akhirnya apa? Limaza nusalli, apa guna solat yang kita kerjakan ini? Nah ini baru masuk semifinalnya nih Pak. Apa guna solat yang kita kerjakan? 124 kalimat solat dalam Al-Quran, 99 artinya doa, 25 artinya membakar. Membakar apa? Dosa. Dosa apa? Dosa orang yang mengerjakan solat itu. Kalau ada ustaz ceramah dekat ibu-ibu bapak, apa kata ustaz? Tidaklah di antara kita yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Tolong protes ustaz itu. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang solat 5 waktu, Jumat ke Jumat, tidak ada dosanya kata Rasul. As-salatu khamsun, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratu lima bainahuma. Solat yang 5, Isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Jumat ke Jumat kafaratul lima bainahuma, diampuni dosa diantaranya itu, habis dosanya. Kalau ada air sungai depan rumah kalian kata Rasul, ada yang mandi 5 kali sehari semalam, masih adakah daki di badannya kata Rasul? Ibu-ibu tahu daki? Daki itu bahasa Perancis Pak. Bahasa Indonesianya kotoran. Tentu tidak kata sahabat. Begitulah kata Rasul, kalau kalian solat 5 waktu sehari semalam, tidak ada dosa di tubuh kalian itu. Illal kibair, kecuali dosa-dosa besar yang sengaja dilakukan. Apa itu Pak Ustaz? Ijtanibus sab'ul mubiqat, 7 dosa besar kata Rasulullah. Yang pertama asyirku billah, mensyirikatkan Allah. Yang kedua asyihrun, sihir menyihir. Yang ketiga wa akilur riba, makan riba. Yang keempat wa akilu malul yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haq, menghilangkan nyawa orang Islam. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh wal muhsanatil wafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan yang tak baik. Dia janda, rajin ke masjid, subuh ada, asar ada, zuhur ada, maghrib ada, subuh jam 4 sudah sampai ke masjid. Kok cepat kali datangnya? Tahajud di masjid, baca Quran, zikir menunggu datang subuh. Tapi dituduh oleh orang dengan tuduhan tak baik. Iyalah dia tuh jando, tentu cepat ke masjid nengok gori mawat yang ganteng tuh. Dosa besar Bapak yang saya muliakan. Yang kedua, apa guna solat yang kita kerjakan Bapak yang saya muliakan? Fi wujuhihim simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tanda. Apa tandanya? Terserah.
Boleh jadi karena darah kita berbeda, nampak tanda lebam di keningnya, boleh Pak. Tapi mesti ke lebam semua? Enggak juga. Boleh, kadang orang tuh Pak kena tekek dikit langsung lebam, tapi ada juga darah tinju pun dah ada lebam Pak. Tapi kata Rasulullah apa? Man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga solat 5 waktunya, kanaslahu nuran, Allah jadikan wajahnya bercahaya. Wa furqanan, pembeda antara wajah putih dengan wajah hitam. Wa najahan yaumil qiyamah, sebagai penyelamat nanti di yaumil kiamat, maka wajahnya besok putih bercahaya di yaumil qiyamah. Yang wajah putih sebelah kanan, yang wajah hitam sebelah kiri. Ada yang wajah hitam nyelinap masuk ke sebelah kiri. Oi, yang hitam pindah ke kiri, kata Allah. Tak bisa nyelinap. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada yang hitam wajahnya, ada yang putih. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun. Yang hitam itu orang yang ingkar keras kepala. Dinasihati tak mau dengar, diajak tak mau ikut, diundang tak mau tiba. Dia tahu yang dilakukan orang benar, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Keras kepala. Akhirnya apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau ke neraka jahanam hatta iza ja'uha putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dibukakan pintu neraka jahanam selebar-lebarnya. Ditengoklah oleh Allah, ini jemaah Masjid Al-Munawwarah nampak ni, kata Allah. Kok sampai pula ke sini, kata Allah. Ditanya Allah, Pak, alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum ayatu rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Ndak ada dulu pengajian di Masjid Munawwarah? Ada ya Allah. Ndak ada dibacakan ayat Quran? Ada ya Allah. Hadis Nabi? Ada ya Allah. Tapi kenapa kalian sampai di tempat seperti ini? Mereka jawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Ya Allah, kami sangko dulu ya Allah, tergantung nasib. Pak, ya, Ibu, ya, dah tua-tua gini Bu, tutuplah rambut tu, dauban semua ni ha. Jangan lagi mana-mana, hadirlah majlis taklim. Banyak kawan-kawan kita situ Bu, ikutlah majlis taklim. Bila lagi? Besok meninggal besok masuk neraka ibu besok. Mulailah ke masjid lagi, tutuplah aurat tu. Apa jawab ibu tadi? Mana tiba lah kata cakap. Itu Pak yang tadi itu jawabnya. Maka Allah marah. Apa kata Allah? Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Kalau begitu kata Allah, masuklah ke neraka jahanam ini, kekallah selama-lamanya, fa bi'sa maswal mutakabbirin, karena kalian koreh kapalo. Coba buka hati, jernihkan pikiran, ambil mana yang baik, sanggup amalkan. Kalau tak sanggup, jangan salahkan orang lain. Terus yang wajah putih gimana? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Yang wajah putih tadi kata Allah, kau masuk ke surga, kekal kalian selama-lamanya. Tak bisa bohong Pak Bu yang semuliakan. Yang ketiga, apa guna solat? Sampai 3 lah nanti. Tapi sebelum masuk yang ketiga, kuis dulu. Kuis. Sebelum Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj malam itu, dibedahlah dada Nabi, dibersihkan hatinya, lalu dimasukkan 3 hal dalam hatinya. Sebutkan ketiga-tiganya. Menyimak atau tak tahu nampak apa RW macam mana. Ada
Tak ada. Ada. Tuh. Ibu-ibu tu enggak. Kalau ibu 20.000. Tolong Pak Imam. Ini dah 2 kali dapat rezeki ya. Siapa namanya nak? Alesa. Alisa. Silakan dijawab. Ilmu, hikmah, iman. Iya, mantap ya. Dapat 10.000. Takbir. Kalah yang laki-laki ya. Pertanyaan berikut untuk laki-laki. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai berdialog dengan Allah, Allah pesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad mur ummataka ayyakrimuna salasa, muliakan 3 kelompok manusia. Sebutkan siapa-siapa saja yang Allah suruh untuk dimuliakan itu. Dua saja, nusa 3. 2. Ya, nih. Ini udah dapat bisikan mungkin nih. Nama. Rafael. Mantap. Jawabannya? Menghafal Al-Quran. Dia. Satu lagi. Tengok ke belakang, ada enggak? Ustaz. Oh ya, Ustadz katanya ya. Apa ya? Salam dulu. Ulama ya. Apa yang sebenarnya kan? Yang terakhir Pak. Masih banyak. Limaza nusalli, jawabannya 36. Malam ini disampaikan 3 saja dulu. Apa guna solat yang kita kerjakan? Al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-salah wa man taraka salata kafara. Kata Rasulullah, bedanya orang Islam dan orang kafir itu ialah solat. Siapa meninggalkan solat? Kafir. Yang ngomong Nabi. Wajib percaya dengan ngomong Nabi. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada orang miskin tapi tidak sholat, jangan dikasih zakat. Meninggal dia, jangan selenggarakan jenazahnya. Itu Ibnu Taimiyah. Meninggallah seorang sahabat Nabi yang sering meninggalkan sholat, namanya Abdullah bin Ubay. Datang anaknya ke rumah Rasul, ya Rasul, ayah saya meninggal dunia. Lalu tolong ya Rasul selenggarakan jenazah ayah saya. Datang Rasulullah ke situ, tengoknya ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Bakar situ. Mayat sudah dimandikan, sudah dikafani. Datang lagi anaknya, ya Rasul, engkau yang jadi imam ya Rasul. Baik, kata Rasul. Begitu Rasulullah mau angkat takbir, datang Umar dari belakang. Dicoleknya punggung Rasul, nengok Rasul belakang. Apa Umar, kata Rasul? Berbisik lah Umar Pak. Bisik Umar tu dengar semua orang. Ya Rasul, ini mayat ni sering meninggalkan solat ya Rasul, munafik ni ya Rasul. Dengar orang semua. Percuma Umar tu bisiknya Pak. Apa tuh kata Rasul? Kata Rasul, udah terlanjur Umar. Ayolah, kata Rasul. Kata Umar, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, selesai. Allahu Akbar. Selawat atas Nabi, selesai. Allahu Akbar. Mau baca doa untuk mayat, Allah maghfir lahu. Belum dibaca Pak, datang Jibril menyampaikan pesan dari Allah. Apa kata Jibril? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum inna zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. At-Taubah ayat 80. Muhammad, kata Allah, kau mohonkan ampunan atau tak mohonkan ampunan tu orang ini podo ae same mawon. Sama aja, tidak ada gunanya. Intas taufir lahum 70 marrah. Kau bacakan doa 70 kali pun, kata Allah, fala yaghfirullahu lahum, Allah tak akan mengampuni dosanya. Kenapa? Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasul. Lah ingkar kepada Allah dan Rasul, tidak solat. Berhentikan Nabi Muhammad solat? Tidak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi, yuklah kita antar jenazah ini ke pemakaman. Sampai pemakaman Pak, biasa Nabi itu setelah dikubur jenazahnya, yajlisu fauqa qabri, duduk dia di atas tanah kuburan tu. Nabi itu nak pakai alas, pakai kursi. Itu Pak Imamnya kalau fauqa itu nempel. Beda dengan Allah Ar-Rahman.
arsistawa alal ars, alal arsistawa. Rahmat Allah itu ala, bersemayam di atas aras, itu ala kalimatnya, bukan duduk nempel dia jauh di atas. Tapi kalau kau nempel. Tasbihun tawil, Nabi bertasbih lama sekali, subhanallah 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 subhanallah, lama sekali Pak. Itu kebiasaan Nabi itu setelah memakamkan jenazah. Summa takbirun tawil, lalu Nabi bertakbir, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, lama sekali. Selesai doa, sahabat bertanya, ya Rasul, apa guna baca tadi itu ya Rasul? Kan banyak orang bertanya, ada yang cium Quran, apa gunanya cium Quran? Ada yang peluk Quran, apa gunanya? Ada kaligrafi, apa gunanya? Sahabat tanya juga, ya Rasul, apa gunanya baca tadi itu ya Rasul? Kata Rasul, mayat orang soleh ini, kata Rasul, Pak, mayat orang soleh ini tadi diapit oleh tanah kuburannya. Setelah kita bacakan bacaan tadi, sekarang dia sudah terbebas dari apitan tanah itu. Tepuk dada, tanya selera, kita ini termasuk orang soleh apa tidak? Maka begitu Abdullah bin Ubay dimakamkan, Nabi berdiri di pinggir kuburnya untuk berdoa. Datang lagi Jibril. Apa kata Jibril? Wala tusalli ala adim minkum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Kalau ada orang mati kayak gini, kata Allah, jangan solatkan jenazahnya. Wala takum ala qabrihi, jangan pula kau berdiri mendoakan di kuburan, pulang. Oh itu Pak, kenapa dia sengaja meninggalkan solat 5 waktu? Tapi kita di Indonesia ni tak solat pun, yang penting KTP-nya Islam, tetap kita selenggarakan jenazahnya. Kenapa? Di situ ada unsur tarbiyah, pendidikan untuk anak-anaknya, dakwah untuk keluarganya, dan kewajiban orang hidup kepada orang mati. Nah, oleh sebab itu Bapak yang saya muliakan, umur yang Allah berikan, berkah yang berlimpah kepada kita. Kenapa disebut berkah? Kita hidup di bulan Rajab. Rajab itu bulan mulia. Orang yang berada di sesuatu yang Allah muliakan, maka orang itu ikut dimuliakan. Orang yang dekat dengan Al-Quran mulia, maka orang itu mulia. Orang yang berada di tanah yang mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang itu pun mulia. Orang yang hidup di bulan Rajab, orang itu Allah muliakan. Maka oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan solat. As-solatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Berdialog kita dengan Allah dalam solat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Allah jawab majidani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab ketika itu baini wa baina abdi, antaraku dan antara kita berdua saja. Ihdinas siratal mustaqim, kata kita. Allah jawab ketika itu haza li abdi masalah, ini untukmu, mintalah apa saja yang kamu mau. Ini saja Pak Bu kajian kita pada malam hari ini. Masih ada dua kuis lagi. Siapakah nama bapak yang kata sambutan depan tadi lengkap? Nah, tuh yang wajah ganteng nih ya. Dapat bisikan tadi? Enggak, nama. Adi. Yang kata sebutan tadi siapa namanya? Hah? Oh, Pak Amir. Ya, dapat. Salam dulu. Iya. Pertanyaan yang kelima. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitul Muqaddis Masjidil Aqsa, berjumpalah
Nabi Muhammad dengan banyak nabi. Sebutkan 3 nama nabi yang bertemu di situ. Ini yang jubah putih, Ya. Nama? Habib. Iya. Sudah punya istri. Canda aja ya. Jawabannya? Nabi Ibrahim, Yusuf, Musa. Ya mantap. Ya. Semoga Bapak ilmu yang sedikit ini menjadi ibrah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mengerjakan sholat 5 waktu sebagai ibadah yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Akhirnya ada itik di tengah sawah, makan minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.